Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dan berjumpa pada hari yang mulia, Jumat yang insya Allah selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah oleh kita di hari yang penuh keberkahan ini amalan-amalan yang mendatangkan pahala pada diri kita, baik itu sedekah ataupun amalan-amalan lain yang ketika kita lakukan dia akan mendatangkan pahala pada diri kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan apa yang sudah disyariatkan dan diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini akan sedikit membahas beberapa ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah pada diri kita untuk terus mengevaluasi perjalanan kehidupan kita sehingga semuanya menjadi sempurna sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita masuk pada penjelasan Allah Subhanahu wa taala tepat dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Allah lantas berfirman menginformasikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menegaskan kepada diri kita bahwa dalam proses penciptaan hidup dan mati bagi kita sebagai manusia yang ada di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Proses itu Allah jadikan hanya untuk mau melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga evaluasi yang dapat kita ambil dan kita petik dari pembelajaran kita yang baru saja kita peroleh melalui Quran surat Al-Mulk ayat kedua menginterogasikan kepada diri kita atau memberikan informasi dan masukan kepada diri kita, menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya hidup dan mati yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita tiada lain dan tiada bukan Allah hanya sekedar mau melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjang lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, lantas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb seluruh sekalian alam menciptakan proses terjadinya manusia, kemudian proses terjadinya penciptaan jin. Dalam kedua penciptaan komponen ini adalah liya'budu, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kedua dari surat Al-Mulk ini dia satu kesatuan dengan Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Artinya dua-dua memberikan evaluasi kepada diri kita bahwa penciptaan hidup dan mati hanya Allah ingin mau melihat siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya kepada Allah. Amal ibadahnya baik kepada Allah itu adalah bagian dari melaksanakan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Dan ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ada kontrak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita terlahirkan ke alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, di saat kita masih berada di rahim ibu kita, maka di situ terjadi komunikasi di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lantas Allah menegaskan kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Seketika itu kita menjawab bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Hal ini Allah lakukan. Hal ini Allah desain kepada setiap manusia yang ada proses perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kelak di akhirat nanti dia tidak bisa berkata A, B, dan C untuk mau menghindarkan dirinya daripada penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dia lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baik, maka tentu akan mendatangkan keberuntungan kepada dirinya. Ketika dia buruk dan dia membela diri, tidak akan memberikan manfaat sama sekali kepada siapapun di antara kita yang melakukan kesalahan, karena kita telah berikrar, berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan konsep daripada perjanjian ini memberikan informasi kepada kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat terhadap perintah-perintah Allah. Kami mendengar dan kami taat terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, kita mampu untuk mengaplikasikan Quran surat Al-Mulk ayat kedua yang menjelaskan kepada kita tentang proses daripada kehidupan kita. Tiada lain dan tiada bukan Allah hanya untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang memberikan evaluasi dan interogasi yang begitu tajam kepada diri kita, bahwa sesungguhnya proses daripada penciptaan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi dengan persaksian kita kepada Allah terkait pengakuan kita bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Maka konsekuensi daripada pengakuan itu adalah taat ibadah kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan taat pula terhadap apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Semoga inspirasi 3 ayat ini memberikan manfaat kepada kita semua dan dijadikan sebagai satu wadah untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.